Selamat sore mahasiswa Widadharma. Kembali lagi bersama Bu Eta dalam pembelajaran teks akademik. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Nah, kalimat minor itu adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek. Jadi, teks akademik harus lengkap subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangan. Tidak boleh ada salah satu pun yang hilang. Jika ada salah satu unsur yang hilang, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak sempurna dan tidak boleh ada di dalam teks akademik. Nah, contoh kalimat yang tidak minor atau contoh kalimat minor yang tidak lengkap misalnya besok. Nah, besok itu kan hanya ada satu unsur, yaitu unsur apa? Unsur keterangan. Nah, jadi teks akademik itu lengkap ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jika tidak lengkap, tidak boleh terdapat dalam teks akademik. Nah, kalian kerjakan kasus, yaitu di sini saya berikan ya dua buah petikan di bawah ini ya, ada di bidang politik. Kemudian di dalam petikan paragraf tersebut ya ada kalimat minornya. Kalian identifikasikanlah kalimat minor yang ada dan betulkan kalimat minor tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu ada dua paragraf ya. Kemudian selanjutnya, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Apa itu kalimat tak gramatikal? Kalimat tak gramatikal artinya adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan, kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya, kata-kata leksikal seperti nominal yang berfungsi sebagai subjek dan verba yang berfungsi sebagai finit predikat, atau kata-kata struktural seperti konjungsi. Nah, artinya adalah teks akademik apabila kekurangan konjungsi yang saja sudah berubah makna, itu disebut kalimat tak gramatikal. Nah, oleh sebab itu, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Secara gramatika ya, kalimat yang baik adalah memiliki konjungsi-konjungsi yang lengkap. Apabila kalimat memiliki konjungsi yang lebih atau konjungsi yang kurang, maka kalimat tersebut adalah disebut kalimat tak gramatikal. Contoh, pengujian tersebut menghasilkan data 12 nomor semai yang memperlihatkan sifat tahan, 4 nomor moderat dan 14 nomor rentan. Kalimat yang berkekurangan kata struktural dalam contoh 1 itu adalah konjungsi yang. Nah, jika konjungsi yang hilang, jika konjungsi tidak digunakan atau dibuang, maka kalimat itu disebut kalimat tak gramatikal. Itu tidak boleh ya. Contoh kedua, nah ini kalimat tersebut menunjukkan kekurangan kata leksikal menunjukkan ya. Nah, menunjukkan itu hilang, jadi tidak boleh ada kata-kata yang hilang. Jika ada kata hilang yang satu aja kata yang hilang, maka akan berubah makna kalimat itu. Contoh yang ketiga, ini kalimat tersebut adalah kalimat yang memiliki kelebihan kata leksikal ya. Kemarin kan kita sudah bahas tuh apa kata leksikal, apa itu kata struktural. Kata leksikal adalah kata yang bermakna ya, sedangkan struktural itu kata yang tidak ada maknanya, yaitu konjungsi, itu termasuk kata struktural ya. Nah, contoh keempat juga kalimat di atas, kalimat yang berkekurangan kata strukturalnya preposisi bagi. Jadi intinya kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang kekurangan atau kelebihan dari segi bisa leksikal, bisa struktural ya. Nah, kasus yang kedua, kalian lihat petikan di bawah ini ya, ada beberapa kalimat yang tak gramatikal yang antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian antara subjek dan predikat atau penulisan awalan preposisi yang kurang tepat. Maka tugas kalian mencari kalimat-kalimat tersebut dan betulkan ya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, itu dari data direktoral. Nah, itu adalah petikan karangannya. Nah, mahasiswa Widadharma yang saya cintai, teks akademik ciri yang ke-14 adalah teks akademik merupakan teks yang bergenre faktual. Faktual itu apa? Faktual itu adalah teks akademik berisi informasi yang berupa fakta dan juga berupa pendapat. Nah,
Bagaimana cara kita mencari fakta? Cara kita mencari fakta yaitu dengan mengajukan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Tentunya jawaban dari pertanyaan tersebut mengacu kepada hal yang bersifat faktual atau fakta. Kemudian untuk mencari pendapat, kita mengajukan pertanyaan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan bagaimana ada beberapa versi. Nah, itu disebut pendapat. Nah, di dalam sebuah teks akademik tentunya ada fakta, kemudian fakta itu kita berikan pendapat. Beda dengan fiksi. Fiksi itu adalah cerita yang berisi hayalan. Hayalan kita, misalnya gini, seandainya saya punya pesawat terbang, saya akan keliling Indonesia. Nah, itu contoh kalimat-kalimat yang berisi fiksi, hayalan. Seandainya saya jadi orang kaya, saya akan membeli semua rumah di daerah ini. Nah, itu adalah hayalan ya, fiksi. Nah, dalam teks akademik isinya adalah hal-hal yang bersifat fakta, kemudian opini ya. Opini dan fakta tidak bisa lepas ya dalam teks akademik, namun oleh sebab itu harus kita bisa bedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Nah, kasus yang ketiga, teks di bawah ini ya tentang sistem politik Australis. Teks tersebut berisi usulan tentang perlunya pembentukan konstitusi Australia. Tunjukkan bahwa teks tersebut tergolong ke dalam genre faktual dan jelaskan struktur teks yang memadai usulan tersebut. Ya, kemudian alasannya apa? Bahwa usulan itu penting untuk membantu Anda mengidentifikasi genre tersebut. Perlu disampaikan bahwa paragraf ketiga itu merupakan penegasan maksudnya kesimpulan. Jadi intinya teks ini yang kamu cari adalah faktanya yang mana, pendapatnya yang mana. Kemudian kalian jelaskan kalau faktanya ini terdiri dari apa, dia subjek, predikat, objek, keterangankah atau subjek, pelengkap. Nah, kalian jelaskan termasuk dalam fakta yang mana, opini yang mana, kemudian strukturnya juga dijelaskan ya. Itu tugas yang ketiga. Oke, saya pikir demikian ya penjelasan untuk materi yang ketiga. Demikian dulu ya mahasiswa Widya Dharma. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.